Selamat sore. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur kalau sore hari ini kita masih boleh ada untuk kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman saya undang bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Nyatakan caramu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan caramu, haleluya Yesus. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala-galanya ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa, anak-anak mudamu di tempat ini ya Bapa. Kami boleh datang ya Bapa. Kami boleh memberikan hati kami, hidup kami untuk kami menyembah Engkau ya Bapa. Ya Yesus, dan kami percaya Tuhan, Kau hadir memimpin jalannya ibadah kami ya Bapa. Dan sekali lagi Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberi sukacita yang besar akan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mulaikan ibadah-Mu pada sore hari ini ya Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita mau angkat satu pujian, Dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan, kami tak pernah ragu akan kesetiaan, kami tak pernah ragu akan kasih dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sahabat jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, hidup yang berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Haleluya. Kau yang memimpin hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, hidup yang berjalan. Haleluya. Sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau pujikan dengan semangat. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Kau pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, karena Kau yang menuntun kami Tuhan.
Aduh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Segala raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Segala raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Segala raja dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Karena berjalan dengan Tuhan, kita pasti bersinar. Tuhan kita akan memimpin setiap kehidupan kita. Bahkan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau angkat pujian, bersinar. Haleluya. Salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan, jauhlah tamu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia bercahaya, Roh di dalamku, rasa dan mengajakku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salibmu membukakan, haleluya. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan, jauhlah tamu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia bercahaya, Roh di dalamku, rasa dan perkasa, bersinar memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau mulia bercahaya, Roh di dalam
namamu Tuhan, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja pujian dari pemudanya dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan terus memberkati pujian dari pemudanya. Kita mau terus memuji nama Tuhan karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Seperti pujian ini katakan, Tuhan selalu hadir di setiap proses kehidupan kita. Di titik dimanapun kita, Tuhan selalu hadir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan pujian tidak saya panjang lebarkan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat satu pujian. Di setiap langkah kita, Tuhan hadir menuntun setiap jalan kita. Kita mau serahkan semua apa yang dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Di setiap selalu bersinar jalanku, kasih-Mu sempurna, selalu Kau tiada habisnya, abad cerita
Kau Allah yang hebat. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, berdamai di dalam jiwaku. Oh Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Kau sudah di atas kami, kalau Kau sudah di depan kami ya Bapak, jalan kami akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Masa depan kami ya Bapak bersinar cemerlang karena ada Engkau di tengah-tengah kami ya Bapak. Ya Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa akan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti saudari Angie pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membahas secara khusus tentang kehidupan Kaleb. Ya. Kita buka dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Dan firman ini saya bagi dalam beberapa tahapan yang nanti lanjut di waktu-waktu yang akan datang. Namun kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yosua 14 ayat 6 sampai 7. Yosua 14 ayat 6 sampai 7. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya, Kaleb adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan menjelang bangsa Israel memasukinya. Ya, waktu itu dia, Kaleb dan 11 teman lainnya masih di bawah kepemimpinan Musa. Jadi Kaleb diutus beserta 11 teman lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu itu masih di bawah kepemimpinan Musa, bukan di bawah kepemimpinan Yosua. Dan mari kita akan melihat arti nama Kaleb.
Arti nama Kaleb itu adalah dog, anjing. Kaget ya saudara. Arti nama Kaleb itu dog, anjing. Maaf saya enggak misuh loh ya. Anjing. Mungkin kita berpikir enggak salah bapaknya atau orang tuanya memberikan sebuah nama Kaleb yang berarti anjing. Mungkin kita bisa menyalahkan Yefune sebagai bapaknya. Bahkan di dunia ini jarang orang tua yang memberikan nama kepada anaknya, ya, sebab nama itu mengandung sebuah harapan dengan menyamakannya dengan sifat binatang. Pasti tidak ada, saudara. Ya. Kalau nama anak saya yang pertama Febe Vioneta, Vioneta itu artinya kalem, lemah lembut, tenang, tapi begidakan kayak ngono. Nama saya Octavianus Angga. Nama Angga ini nama yang bagus, tapi dalam salah satu bahasa namanya maaf kata kotoran manusia. Orang tua memberikan nama kepada setiap pemuda remaja itu pasti memiliki nama yang baik. Orang tua berharap bahwa nama yang diberikan itu sesuai dengan kehidupannya. Jovina, Margareta. Pasti orang tuanya berharap dia sesuai dengan namanya. Ya. Ada Daniel Rangga, Daniel itu artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pun berharap dan Rangga pun berharap aku sebagai orang yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Kaleb. Dia diberikan nama oleh orang tuanya dengan menyamakannya dengan sifat binatang. Orang tua pasti berharap nama yang diberikan kepada anaknya, hidup anak itu sesuai dengan arti namanya. Jefferson Rivan, Mas Wano, pasti ada arti yang baik di dalamnya. Berharap orang tuanya, anak itu memiliki dalam perilakunya, kehidupannya, tutur katanya, gestur tubuhnya, seperti arti nama tersebut. Mas Wahyu, artinya itu revelation, visi misi yang jauh ke depan. Apa visi misinya Mas Wahyu ke depan? Selain mempersiapkan baju pengantin. Itu nama yang pasti diberikan orang tuanya, berharap perilakunya, kehidupannya sesuai dengan namanya. Namun kita akan melihat arti Kaleb itu anjing. Tapi kita akan melihat, perhatikan gambarnya Mas Wahyu, PowerPoint-nya. Nah, ya. Kaleb itu berasal dari kata kelef. Ya. Akar katanya adalah kelef. Dari kelef ini muncul kata Kaleb yang berarti anjing. Dan kelef, akar kata dari Kaleb itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu kol, sepenuh, dan lev, hati. Ternyata Kaleb, walaupun itu perkataan sebuah nama atau istilah yaitu anjing, namun dia muncul dari sebuah kata, dari akar kata yang berarti sepenuh hati. Kalau saudara membaca informasi di internet, anjing itu adalah binatang yang sampai sekarang memiliki sifat yang setia. Dan dia selalu
mengabdi dengan sepenuh hati kepada tuannya. Pernah dengar cerita anjing yang di Jepang itu, saudara? Dia diambil oleh seorang profesor waktu itu mengajar dan selalu janjian ketemu di stasiun Shibuya kalau nggak salah. Pulang dan pergi bekerja sampai akhirnya ketika pemiliknya ngajar di kampus meninggal, dia tidak tahu. Sampai bertahun-tahun dia menunggu tuannya di stasiun tersebut. Sampai dibuatkan tugu monumen, ya, monumen anjing kesetiaan kepada tuannya, sepenuh hati mengiring tuannya. Ya. Kalau dalam masa yang lampau, kalau saya tadi membaca di Wikipedia, bahwa anjing itu sudah ada kurang lebih 14.200 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ada dengan berbagai macam jenisnya. Ya, dalam waktu lampau, anjing mempunyai nilai sebagai jasa hewan yang telah dijinakkan pada masa awal sejarah. Dan anjing itu identik dengan gagah berani. Dia tidak sabaran. Bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Jadi Kaleb, walaupun arti namanya anjing, dia memiliki arti yang lain. Dia sepenuh hati. Kaleb mengandung nama yang berkaitan dengan sikap sepenuh hati, yang membentuk karakter kesetiaan. Dan itu dapat ditemukan dari setiap perkataan yang diucapkan Kaleb saat ia bersaksi di hari ulang tahunnya. Dan kita akan pelajari bersama. Perilaku sepenuh hati yang membentuk karakter kesetiaan. Bagian yang pertama, ayat 6 sampai yang ke-7 itu membicarakan bahwa Kaleb seorang pribadi yang menunjukkan kesetiaannya pada pemimpinnya. Dia hidup di bawah kepemimpinan Musa. Dan sekarang dia hidup di bawah kepemimpinan Yosua. Dan Kaleb tetap menunjukkan kesetiaannya pada pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya berubah, pemimpinnya berganti, orangnya berbeda, cara memimpinnya berbeda, pola kepemimpinannya berbeda, karakter pemimpinannya berbeda, pemimpinnya berbeda, namun Kaleb tetap menunjukkan kesetiaan. Sebab kebanyakan ketika pemimpin itu berganti dengan pola, dengan karakter, dengan model, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya, orang nggak mau terima. Maunya pemimpin yang baru harus sama seperti yang lama. Ingat, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Tidak akan pernah bisa kita menemukan gaya pemimpin yang baru harus sama plek dengan pemimpin yang lama. Apalagi dituntut dengan kemajuan zaman sekarang ini. Ya. Kalau kita tetap berharap, oh aku pemimpin yang baru harus seperti pemimpin yang lama, kita akan ketinggalan. Dimanapun lah saudara, nanti saudara akan menjadi pemimpin. Bahkan sekarang pun saudara memimpin diri saudara sendiri. Apakah mau pakai dengan pola-pola yang lama, yang dulu, yang 5 tahun yang lalu? Enggak, kita progresif, kita terus berkembang. Dan Kaleb walaupun dia memiliki pemimpin baru Yosua, waktu itu dia sebagai pengerjanya Musa,
abdi Allah Musa, pembantunya Musa. Namun sekarang ketika Yosua sudah jadi pemimpin, Kaleb tetap menunjukkan kesetiaannya pada pemimpinnya. Di sini dikatakan engkau tahu firman. Jadi dia berkata kepada Yosua, engkau tahu firman. Berarti Kaleb juga tahu firman. Kaleb tahu dan mengerti firman. Nah, ini saudara bisa menunjukkan kesetiaan pada pemimpin siapapun saat engkau tahu dan mengerti firman. Musa sebagai pemimpinnya dan juga sebagai perantara untuk menyampaikan firman. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Kaleb sangat menghormati Musa. Ia tunduk pada pimpinan Musa dan tanpa bantahan. Ya, ketika Musa menyuruh mengintai tanah Kanaan, Kaleb tidak menolak. Dia tidak membantah, tidak berdalih, tidak beralasan ini itu lain sebagainya, tetapi dia melakukannya. Intai itu tanah Kanaan. Kaleb tahu enggak beserta teman-temannya resikonya? Tahu. Masalah apa yang akan dihadapi mereka? Masalah apa yang akan dihadapi Kaleb ketika mereka pergi, ketika Kaleb juga pergi ke tanah Kanaan. Dia tahu resikonya. Bisa jadi dia hanya pulang tinggal nama. Karena bangsa yang mendiami bangsa Kanaan, kita tahu bersama bagaimana model dan karakter bangsa-bangsa tersebut. Saya simpulkan berdasarkan firman Tuhan juga katakan sungguh jahat di mata Tuhan. Bukan lagi jahat di mata manusia, sudah di mata Tuhan. Berarti kan sudah sangat terlalu jahatnya. Tapi Kaleb melakukannya. Dia tidak membantah. Dia tidak sibuk dengan urusannya. Mengapa demikian? Karena Kaleb tahu walaupun Musa yang menyuruh mengintai tanah Kanaan, perhatikan, walaupun Musa yang menyuruh mengintai tanah Kanaan, tetapi Kaleb jauh lebih melihat itu adalah firman Tuhan. Mari kita buka dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Walaupun Kaleb tahu Musa sebagai manusia biasa intai tanah itu, namun Kaleb jauh lebih tahu bahwa perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa itu adalah firman Tuhan. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 2. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi Kaleb melihat bahwa perintah atau suruhan itu bukan hanya sekedar perintah atau suruhan yang dikeluarkan dari hati atau unek-unek manusia, melainkan itu dari Tuhan sendiri. Inilah penilaian Kaleb ketika dia mendapatkan perintah dari pemimpinnya. Dia melihat itu bukan sekedar perintah dari unek-unek pikiran Musa, tapi itu adalah firman Tuhan, itu adalah dari Tuhan sendiri. Sebab Kaleb tahu bahwa Musa adalah abdi Allah. Kaleb tahu bahwa Musa adalah nabi Allah. Dan Kaleb tahu bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Kaleb tidak punya urusan yang lain? Apakah Kaleb tidak punya kepentingan yang harus dikerjakan? Apakah Kaleb tidak sibuk?
Disebutkan ayat yang kedua, dia pemimpin. Tuhan menyuruh setiap orang dari segala suku, ada 12 suku, yang diwakili pemimpin-pemimpin. Berarti Kaleb adalah seorang pemimpin. Berarti ada yang dia pimpin. Siapa? Bani Yehuda. Orang-orang Yehuda, keturunan Yehuda. Jelas ada tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai pemimpin bagi Bani Yehuda. Ternyata dia seorang yang sibuk, saudara. Dia juga ada kepentingan. Dia juga menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memimpin bangsa Yehuda. Dia bukan orang biasa Kaleb itu. Tetapi ketika Musa menyuruhnya, dia tinggalkan tugas-tugas tersebut dan memilih tunduk pada perintah Musa. Dia kerjakan itu sebagai perintah Tuhan. Seringkali saya dan saudara tidaklah demikian ya saudara. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, melalui pemimpin kita, melalui hamba Tuhan, gembala kita menolak. Aku sibuk ini, sepanjang minggu ini aku banyak tugas. Kita menolak. Berbeda dengan Kaleb. Biar melalui penjelasan firman Tuhan ini nanti kalau saudara ditunjuk siap ya mimpin pujian ibadah minggu, siap tok pokoknya. Karena apa? Ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengintai tanah Kanaan, berarti mampu. Ketika engkau disuruh pelayanan, sebenarnya engkau mampu, Tuhan mampu. Tuhan melihat saudara mampu, saudara bisa. Cuma kadangkala kita ini berdalih. Banyak tugas ini, banyak tugas itu. Padahal kita melayani Tuhan, melakukan tugas pelayanan di luar jam-jam kesibukan kita. Saya pun belajar kalau disuruh apapun siap. Ready, siap. Entah itu jemaat yang menyuruh saya siap melakukannya. Belajar untuk siap, sedia. Karena yang dia kerjakan itu sebagai perintah Tuhan. Kaleb enggak berdalih. Aku masih tugas ini kok, ngurus keluargaku kok. Dia juga punya istri dan anak-anak, saudara. Dia juga punya PR yang harus dia kerjakan sebagai kepala keluarga. Tapi dia selalu ready, available, selalu tersedia, siap sedia. Dia memilih tunduk pada perintah Musa. Dia kerjakan itu sebagai perintah Tuhan. Siap saja, saudara. Ya, nanti kalau saya suruh, karena apakah saya sekali lagi Tuhan mampu. Tuhan melihat saudara mampu, bisa. Namun kadangkala yang kita sendiri yang membatasi ketidakmampuan itu, ketidakbisaan itu, saudara. Tuhan tolong kita bersama. Menunjukkan kesetiaannya pada pemimpinnya. Siap tok lah saudara. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah firman. Siap atau tidak siap waktunya.
baik atau tidak baik waktunya. Sampaikan firman. Dan Timotius waktu itu sebagai seorang gembala sidang di kota Efesus. Jemaatnya tidak seperti kita. Jemaatnya 24.000 sampai 35.000. Kisaran itu, saudara. Makanya semakin besar pelayanan juga semakin banyak masalah. Semakin besar jemaat juga semakin besar tantangan dan juga yang dipikirkan. Timotius tentunya sibuk. Mungkin ada jemaat yang sakit, dulu nggak ada WA, datang. Doakan aku sakit. Timotius pergi. Lah kalau yang sehari waktu itu sakit 2.000 jemaat ya. Gak pusing ya. Tapi Paulus selalu mewanti-wanti, sampaikan firman. Entah kesibukan apapun, sampaikan firman. Ada tugas untuk menyampaikan firman, saya sampaikan firman. Kalau Bapak Gembala mempercayakan saya untuk menyampaikan firman, saya sampaikan firman. Belajar. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, Tuhan kasih kita otak kanan, otak kiri ini untuk dibelah. Yang satu bisa kita mengerjakan, yang satu kita bisa berpikir untuk yang lain. Jadi satu otak bekerja dalam dua tindakan. Jadi seperti itu. Kalau saya disuruh banyak khotbah, saya khotbah mesin waktu nyuci khotbah dalam pikiran, dalam hati ngomong-ngomong sendiri. Nanti waktu ada senggang, entah 5 menit, nyalakan laptop, ketik yang diingat. Terus kesibukan lagi ada. Ada waktu lagi senggang, atau pakai HP di note, saya catat di note HP. Makanya kalau istri saya sering HP-an terus, kadang-kadang saya sering catat khotbah. Di tengah kesibukan-kesibukan yang ada. Kita pun juga sama. Kita mau kerjakan pelayanan. Bagian yang terakhir, mari kita lihat. Kembali lagi kepada Yosua 14. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Berarti ketika Kaleb berkata kepada Yosua seperti ini, ternyata Kaleb menangkap ada pesan khusus yang disampaikan Tuhan melalui Musa untuk Kaleb dan Yosua. Firman tentang mereka. Mereka mendapatkan rema tersendiri. Ada firman yang khusus. Dari sekian banyak firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Musa, ternyata ada firman yang dikhususkan untuk Kaleb dan Yosua. Karena kita berbicara Kaleb berarti kita khususkan, kita persempit untuk hidup Kaleb. Mereka mendapatkan rema tersendiri dari Tuhan. Sekarang, entah sadar atau tidak sadar, bahwa selalu ada pesan khusus dari Tuhan tentang kita. Apakah kita ngeh, sadar, menerima dan merasakan itu? Ya, waktu khotbah hari Minggu kemarin, istri saya menyampaikan tentang air menjadi anggur. Saya mendapatkan rema tersendiri. Ketika dia berkata, rumus apa yang dia pakai? Rumus apa yang bisa membuktikan? Formula apa? Di situ saya mendapatkan pengertian. Ternyata segala ilmu pengetahuannya ada. Itu terbatas. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab apa yang Yesus kerjakan. Dan kalau orang mempergunakan logikanya, ketika saya duduk di belakang, saya mendapatkan itu.
ketika orang mempergunakan logikanya dan membaca kisah ini, bahwa hanya Yesus yang bisa merubah air menjadi anggur. Siapa kalau bukan Tuhan? Rumus kimia apa? NaClCO2, apa sih? Ilmu pengetahuan apa? Eksperimen model apa yang bisa digunakan untuk air biasa jadi anggur? Terus saya mendapatkan rema lagi. Ketika Tuhan Yesus menyuruh, cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Saya mau tanya, pelayan-pelayannya panik enggak? Panik? Panik enggak? Enggak. Panik enggak? Ya paniklah. Suruh ini bejana pembahasan, suruh mencedok. Kemudian bawa ke pemimpin pesta. Namun karena mereka memilih diam dan taat, maka mujizat terjadi. Hari Kamis kemarin juga saya mendapatkan rema yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan itu cukup untuk kita. Karena memang itulah yang kita dambakan, damai. Apakah di tengah-tengah kesibukan kita merasakan damai? Bapak Tamsir menyatakan orang yang mengalami damai sejahtera Allah itu banyak indikatornya. Salah satunya dia bisa beristirahat dengan tenang dan tidak sakit-sakitan. Apakah kita sibuk, kurang tidur, banyak tugas, apakah kita tetap merasakan damai, tidur kita nyenyak? Atau kita selalu kepikiran, aduh tugasku kok turun mari-mari. Aduh banyak hal yang harus dipikirkan sehingga mengganggu kualitas tidur kita. Ada rema. Saya percaya seperti yang sudah saya tulis di status WA saya, kita mendengar ribuan kata dari pengkhotbah, dari firman Tuhan yang disampaikan pengkhotbah atau di gereja ataupun dimanapun. Tapi saya percaya ada satu kata atau beberapa kata yang benar-benar nancep di hati. Dan itu membuat perubahan hidup, membuat kebangkitan iman, membuat kita diberkati, membuat kita dipulihkan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada Kaleb dan Yosua, Kaleb mendapatkan rema yang dikhususkan Tuhan bagi dia. Dan dia ingat terus. Dari usia berapa? Dari usia 40 tahun. Dia mendapatkan rema itu. Dia pegang rema itu. Sampai 45 tahun berikutnya, rema itu tetap nancap di hatinya. Firman hidup itu tetap melekat dalam dirinya. Yang membuat dia mampu melewati hari-hari yang begitu lama. Saya percaya dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, pasti ada rema yang mengubah hidup kita. Kalau logos itu firman dalam bentuk tulisan. Tulisannya memang mati, karena huruf-huruf mati. Tapi ketika logos itu, tulisan yang mati itu, dalam urapan Roh Kudus, menjadi firman yang hidup, rema. Ingat ya, logos itu firman dalam bentuk tulisan. Dia Allah sendiri yang menyatakan diri memakai orang-orang untuk menuliskan. Huruf-huruf ini mati. Mati ya saudara. Dalam pengertian harafiah mati. Kita membaca 10 tahun yang lalu, ini terjemahan TB dari tahun 74 sampai sekarang podo. Sama kata-katanya, mati. Hurufnya mati. Memang sekedar tulisan biasa, sama seperti koran, sama seperti majalah, sama seperti saudara menulis skripsi.
atau menulis tugas-tugas. Tapi ketika logos itu bekerja dalam urapan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, itu menjadi rema. Makanya firman Tuhan walaupun tetap dulu sama pancet, tetapi ada hal-hal yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi kita. Dan ini relevan dalam hidup saya dan saudara sampai sekarang ini. Mari tangkap rema apa yang Tuhan khususkan bagi saya dan saudara generasi muda di tempat ini. Saya percaya seberapa banyak saudara bisa menjangkau pemberitaan firman. Saya percaya kita alami kelemahan sebagai manusia. Bahkan selesai ibadah kita lupa apa tadi firman-Nya. Tapi ingat, firman itu hidup. Satu kali kelak akan muncul. Dan itu menjadi rema. Maka dari itu ketika firman Tuhan disampaikan di tempat ini, saudara datang mendengarkannya. Atau saudara mendengar di platform media sosial apapun tentang khotbah-khotbah dan saudara memperhatikan. Pasti akan ada rema yang dikhususkan Tuhan untuk saya dan saudara. Itu bagian yang pertama, bahwa Kaleb menunjukkan kesetiaannya pada pemimpinnya. Walaupun mungkin namanya Kaleb anjing, namun dia tahu sifat-sifat anjing yang harus dia tunjukkan dalam hidupnya. Dia enggak mau orang menghina dia seperti tanda kutip anjing pada umumnya, yang sebagai bentuk penghinaan, tetapi Kaleb menunjukkan dirinya. Sama seperti Yabes, saudara. Tahu ya Yabes yang saudara nyanyikan kiranya doa Yabes itu. Arti nama Yabes itu sakit. Coba setiap hari, Bes Yabes, kering, sakit. Kalau saya membaca sebuah tafsiran bahwa mamanya memberikan Yabes karena mamanya gregetan. Waktu mengandung Yabes mengalami kesakitan yang luar biasa. Dari awal mengandung sampai melahirkan mamanya terus alami kesakitan. Sampai akhirnya Yabes anaknya lahir diberi nama Yabes yang artinya kesakitan. Yabes tahu bahwa aku ini sakit. Namaku ini sakit. Orang menyebut aku sakit. Tapi dia punya doa yang dia mau tunjukkan kepada lingkungannya. Dia berdoa, salah satu doanya supaya kesakitan dijauhkan daripadanya. Dan apa penutup dari ayat itu? Tuhan mendengarkan doa Yabes. Walaupun Yabes berarti sakit, dia bukan tipe orang yang sakit-sakitan. Dia bukan tipe orang yang gampang sakit. Entah sakit secara fisik atau secara mental. Dia menjadi pribadi yang kuat. Walaupun dia sakit, arti namanya sakit, dia nggak mau tunjukkan bahwa aku ini sakit. Dia mau buktikan bahwa nama sakit itu biar hanya sekedar nama. Tapi Yabes punya Tuhan yang kuat. Dia berdoa, Tuhan jauhkan dari sakit. Dan Tuhan mendengar doanya. Dia berdoa, perluas daerahku, tangannya menuntunku dan kesakitan tidak menimpa aku. Itulah yang dialami Yabes. Berbeda saudara dengan anak-anak Kain. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian. Anak-anak Kain itu berarti kematian. Dan memang kalau saudara membaca sekilas tentang anak-anak Kain, hidup mereka jauh dari hadirat Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Kaleb, namaku ini berarti anjing. Dan dia tahu sifat-sifat anjing, dia setia pada tuannya.
anjing selalu melakukan dengan sepenuh hati. Bertindak gagah berani. Ya, tidak sabar untuk hal-hal yang baik, ya. Bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Nanti kita akan pelajari di ayat-ayat berikutnya. Apakah benar kesaksiannya Kaleb itu sama seperti sifat-sifat dari binatang peliharaan ini. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Siap sedia, ready, available. Kalau Tuhan percayakan saudara untuk terlibat aktif dalam pelayanan, siap, oke. Kita mau kerjakan. Bukan untuk kemuliaan pendeta, bukan untuk kemuliaan saudara sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada perintah datang, siap. Mendadak atau enggak, siap sedia. Ya. Siap juga untuk tidak disuruh apa-apa. Siap nyapu, siap ngepel, siap berkhotbah, siap bersaksi, juga siap tidak disuruh apa-apa. Di marketplace kita masing-masing, di sekolah kita, di rumah kita. Apabila ada perintah yang baik, yang benar, siap lakukan. Itu kita menunjukkan bahwa kita menghormati pemimpin kita. Menunjukkan kesetiaan kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. Baik dalam urusan rohani maupun jasmani. Kita angkat satu pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hidupku ini adalah penyembahan. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukurku kami bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan.
ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Oh Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku kami persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudari Vina berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan. Kita dengar satu pujian, ku telah dibentuk serupa dengan Dia. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia. Dengan tujuan yang mulia, membawa terang ke
selamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Amin. Menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi hebat, mau menjadi hebat, mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama. Terima kasih untuk yang sudah melayani pekerjaan Tuhan petang hari ini. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan beserta kita senantiasa. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum. Setengah 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita petang hari ini. Kita berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami menjadi generasi muda yang terus berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mau mencontoh apa yang dilakukan Kaleb semasa hidupnya. Pada poin pertama, menghormati, mentaati pemimpin yang ada. Dimanapun berada, selama pemimpin itu benar, selama pemimpin itu baik, untuk kebaikan kami juga. Kami mau melakukannya dengan penuh berkat dan penuh tanggung jawab. Tolong setiap kami pemuda remaja di tempat ini, setiap kami yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan, tidak sia-sia segala apa yang kami kerjakan. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan tolong, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri suara-Mu supaya mereka menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan dan mempergunakan masa-masa kepemudaannya untuk mencari akan Engkau. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, doa-doa kami, masa depan cita-cita kami, tugas-tugas yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami duduk di bangku sekolah ataupun bekerja, ataupun berumah tangga, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan menolong, menyertai kami senantiasa. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar, tibakan di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus beserta kita senantiasa malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.